Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Tersuna al-an darsu Kurdish Quran wal hadis. Wa fi hadha al-yawm nahnu sanabhath at-tabshir fi surati Yasin min al-ayah as-sadisa wa thalathin ila al-ayah as-samina wa thalathin. Nastamirru fima qablahu wa nafsah darsana hadha bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari yang lalu kita telah membahas ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-35, bahwa misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada manusia dengan dua cara. Yang pertama, yang Allah ciptakan langsung untuk bisa dimakan langsung oleh manusia. Yang kedua, melalui tangan manusia, atau diolah dulu dengan tangan-tangan manusia. Manusia dengan kreatif dan inovatif membuat makanan dari bahan yang berupa buah-buahan atau yang lainnya. Sebagaimana ayatnya, liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Agar mereka manusia dapat memakan buahnya dan dapat memakan makanan dari hasil usaha atau olahan tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah? Ini pertanyaannya. Mengapa manusia tidak mau bersyukur? Ini sesuatu yang aneh. Padahal Allah telah memberikan begitu banyak rezeki, tetapi manusia lupa untuk mensyukurinya. Lalu selanjutnya ayat yang ke-36, bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa-apa yang ditumbuhkan bumi, pohon-pohonan, buah-buahan, binatang, dari diri mereka sendiri atau manusia itu sendiri. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maupun apa-apa yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang gaib yang tidak kita ketahui diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada baik, ada buruk. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang tinggi, ada yang rendah atau pendek.
Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang manis, ada yang asam. Jadi ini berpasang-pasangan. Subhanallah. Di ayat ini turun sebagai tanzih Allah subhanahu an ayyi syarikin, untuk menyucikan Allah dari segala macam kemusyrikan, penyekutuannya. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ada yang berhukum maha suci Allah. Ketika ada halilintar, kita ucapkan subhanallah. Atau melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, kita ucapkan juga subhanallah. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, subhanallah. Sangat amat mengagumkan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini merupakan bayanu azimi qudratihi fi khalqi kullil asnaf allati tashmalu ma tunbituhul ardu kan nabatat. Penjelasan tentang keagungan kekuasaannya dalam menciptakan segala sesuatu dalam berbagai tingkatan, termasuk di dalamnya sesuatu yang tumbuh di atas bumi, seperti pohon-pohonan. Ya. Ini subhanallah. Tanah yang mati, yang sudah mati, kemudian turun hujan, diairin dengan air hujan. Nah, ini benih-benih dan sebagainya yang sudah mati itu ketika kena air hujan tumbuh kembali. Ya. Jadi segar, terus berbunga, kemudian mengeluarkan buah-buahan, dan buah-buahannya itu dimakan oleh kita. Yaitu sesuatu yang tumbuh di atas bumi, seperti pohon-pohonan tadi. Lalu wamin anfusil bashar ka khalqid dzakar wal untha. Diri manusia. Allah menciptakan manusia laki-laki, perempuan. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu yang Allah ciptakan. Ka khalqid dzakar wal untha. Berarti menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Di sini tidak disebutkan banci. Yang disebutkan adalah jenis laki-laki dan perempuan saja. Jadi kalau banci itu ada cipta buat-buatan daripada manusia gitu. Di dalam konsep Al-Quran tidak ada banci, yang ada laki-laki dan perempuan. Ya, subhanallah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sifat-sifat yang berbeda. Ada lebihnya, ada kurangnya. Laki-laki ada kelebihannya, perempuan juga ada kelebihannya. Laki-laki ada kekurangannya, perempuan juga ada kekurangannya. Tapi kelebihan dan kekurangan itu saling melengkapi ketika dipadukan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga menuju kepada kesempurnaan. Subhanallah, ini kehebatan, kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lainnya, yang baik yang diketahui oleh manusia maupun yang tidak diketahui oleh manusia. Semuanya berpasang-pasangan. Ya. Subhanallah. Fal ayatu dalilun ala wahdaniyatillahi fil khalqi wa adami wujudi syarikin lah. Maka ayat ini menunjukkan terhadap kemahaesaan Allah
kesendirian Allah dalam penciptaannya, maka tidak ada satu wujud makhluk pun yang membantunya dalam menciptakan alam ini. Baik yang besar maupun yang kecil, yang makro maupun yang mikro, itu semuanya Allah sendirian menciptakan. Tidak ada makhluk yang membantunya. Jadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-makhluq la yasluh li'an yakuna syarikan lil khaliq. Karena makhluk ciptaan Allah mustahil dapat berserikat dengan Khalik atau penciptanya. Semua yang dilakukan oleh makhluk itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan membantu, tapi mereka semuanya adalah merupakan utusan dari Allah. Ya. Ada utusan manusia, yaitu Rasul, ada utusan berupa malaikat, ada jin, dan sebagainya. Ada utusan-utusan yang merupakan semua itu hanya wasilah saja. Manusia itu hanya sebagai wasilah. Kalau dalam pewayangan itu manusia itu hanya berupa wayang saja. Mengikuti segala macam skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya atas izin Allah. Tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Begitu juga dengan kita, tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bicara, saya tidak bisa bicara kalau Allah tidak mengizinkan. Kamu semuanya tidak bisa belajar kalau Allah tidak mengizinkannya. Nah, itu semuanya itu Allah. Wa tushiru ila anna kulla syai'in sawa'an kana ma'rufan aw majhulan makhlukun lillahi azza wa jalla. Jadi ayat ini menunjukkan pula bahwa segala sesuatu baik diketahui ataupun tidak adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. At-tafsil min hadal hadis min hadhil ayat. Perincian dari ayat ini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ta'ni subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Yaitu ungkapan subhanallah yang artinya maha suci Allah. Setiap kita melihat atau menyaksikan ciptaan Allah, maka kita ungkapkan subhanallah. Ini untuk ungkapan terhadap kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan. Ini kekaguman kita terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang salah. Ya. Semuanya sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan oleh kita secara kasat wadag itu jelek dan sebagainya, sebetulnya bukan jelek, hanya pandangan manusia saja. Tapi sebetulnya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan secara sempurna dan tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira bahwa yang diciptakan oleh kami itu sia-sia? Ya, tidak bermanfaat. Semuanya itu bermanfaat. Semuanya tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada yang dapat kita ambil pelajarannya.
Nah, kita teruskan ayat tanjihan wa tamjidan lillah azza wa jalla an kulli naqsin wa aibin, yakni sebagai penyucian dan pengagungan Allah azza wa jalla dari segala kekurangan dan kenistaan. Jadi tidak ada ciptaan Allah itu yang kurang dan nista. Semuanya itu mengagumkan, semuanya sempurna. Subhanallah. Fahuwal khaliq al-ahad alladhi la syarikalah. Dialah satu-satunya pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Subhanallah. Mimma tumbitul ardu, baik pencipta segala apa-apa yang tumbuh di atas bumi. Segala apa-apa yang tumbuh di atas bumi ini, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yasmalu kullama yakhruju min nabatat wa zuru wa thimar wa ghairiha min nabatatil ardi, termasuk setiap yang keluar berupa tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan dan sebagainya, sejenis tumbuh-tumbuhan dunia. Subhanallah, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Wallati tudharu tanawwu'an hailan fi khalqih, dan segala sesuatu yang nampak berwarna-warni dan bervariasi dalam ciptaannya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang biru, yang krem, dan semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min anfusim, dan begitu juga ciptaan Allah dari diri atau jenis mereka sendiri, yaitu jenis manusia. Itu semuanya ciptaan Allah. Itu semuanya mengagumkan. Walaupun kelihatan tanpa daksa, sebetulnya itu kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni min makhluqatillah minal bashar. Yakni dari makhluk-makhluk Allah yang berjenis manusia. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Subhanallah. Haitsu khuliqa minhum al-dzukur wal inath, yang diciptakan Allah itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, ini berpasangan laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Coba kalau di dunia ini diciptakan Allah hanya laki-laki saja, seperti apa ya? Atau perempuan saja, tidak ada laki-lakinya. Mungkin bosan hidup ini. Ya, karena ada laki-laki, ada perempuan yang berbeda jenis kelamin dan juga beda sifat-sifatnya. Tetapi padukan menjadi satu, menjadi sempurna. Ya, menjadi sesuatu yang menenangkan, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, dalam hidup ini. Jadi ada variasinya. Variatif, subhanallah. Wa mimma la ya'lamun, dan ciptaan Allah dari apa-apa yang tidak mereka ketahui, yang tidak diketahui oleh manusia, seperti jin ya, atau alam-alam lainnya yang ada dalam pikiran manusia, atau pikiran itu sendiri tidak kelihatan oleh manusia. Iman tidak kelihatan oleh manusia. Tapi itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Subhanallah. Yashmalu kullal makhluqatil ukhra allati la ilma lana biha, termasuk segala makhluk ciptaan Allah lain yang tidak kita ketahui. Sawa'un fi aqtaris samawat
au tukhawwimul ard, baik di langit maupun di bumi. Mimma yadullu ala syumuliyati khalqillahi wa 'azamatih, yang menunjukkan terhadap kesempurnaan ciptaan Allah dan keagungannya. Ya, semua yang ada itu ciptaan Allah. Dengan ciptaan yang sempurna, tidak ada yang cacat di sisi Allah. Semuanya bermanfaat, semuanya adalah merupakan kesempurnaan ciptaan Allah dan keagungannya. Subhanallah. Al-khulasah, rangkumannya, al-ayah ya dalilun ala azamatillahi wa wahdaniyatih fil khalqi. Ayat ini merupakan dalil atau petunjuk terhadap keagungan Allah dan kesendiriannya dalam mencipta. Haitsu yadhkurullah ta'ala, ya, yudzakkirullah ta'ala amthilatan mutanawwi'atan min makhluqatin yuthabbita annahu al-khaliq al-wahid alladhi khalaqa kulla syai'in bimufradihi sawa'an makana zahiran aw makana khafiyan an a'yunil bashar, di mana Allah menyebutkan berbagai macam makhluknya untuk memantapkan manusia bahwa hanya dirinya lah yang menciptakan semuanya, baik yang terlihat secara kasat semata maupun tidak terlihat. Itu. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Ada malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Nah ini. Ini juga merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Yaitu wa ayatul lahumul lail. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa malam hari. Nah, kita perhatikan bagaimana malam itu. Malam bisa untuk istirahat. Malam juga waktunya untuk merenung. Malam juga waktunya untuk sholat tahajud. Malam juga waktunya untuk tidur. Malam juga waktunya untuk banyak sesuatu yang keluar di malam hari. Seperti ada apa yang disebut dengan kuntilanak, jin, Banaspati, genderuwo, ya, bahkan dukun-dukun santet dan sebagainya itu kebanyakannya keluar atau dikeluarkan di malam hari. Para penjahat banyak yang merampok, maling, ngambil motor, mobil, ya, begitu juga perompak itu di malam hari banyak-banyak. Nah ini keunikan malam hari. Maka di sini disebutkan bahwa malam hari itu adalah merupakan ayat tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Apalagi disebutkan nasrahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Fa idahum mudlimun. Nah, kami pisahkan siang dari malam hari, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Siang yang terang itu kemudian ditutup oleh kegelapan malam hari. Rincian dari ayat, tafsilul ayat, wa ayatul lahum dalilul lahum. Ayat ini merupakan dalil
sebagai tanda kebesaran Allah, wa alamatun ala qudratillahil azimah, dan petunjuk bagi mereka, ciri bagi mereka atas kekuasaan Allah yang agung. Jadi malam ini merupakan ciri atau tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-lailu naslahu minhun nahar. Malam hari kami pisahkan dengan siang hari. Ya. Tanazzu'un wa nuzilun wa nuzilu, ya, daw'in nahari, atau di sini nanzi'u wa nuzilu daw'an nahari minal laili. Kami pisahkan dan kami ganti cahaya siang dengan kegelapan. Ya, fanati bidzulmati wa nadhabu bin nahari. Kami pisahkan dan kami ganti cahaya siang dengan kegelapan malam. Kami datang dengan kegelapan malam dan pergi dengan cahaya siang. Kami datangkan kegelapan malam dan kami hilangkan cahaya siang. Kami ganti siang yang terang dengan malam yang gelap. Faidahum mudlimun, maka mereka kegelapan. Ya, faidan qad saru fiddulmati bimaji'il laili, maka tiba-tiba mereka dalam kegelapan dengan datangnya malam hari. Luar biasa, ya. Malam hari datang, kegelapan menyelimuti kita. Siang datang, cahaya menerangi kita di siang hari. Ya. Ini aujuhut tafsir al-ukhra, profil-profil lain tafsir ini, tafsir dari ayat ini, atau ada beberapa ulama yang menafsirkan tentang ayat ini. Qala Qatadah innaha ta'ni anna al-laila yudakhilun nahar wa yudakhilun nahar fil laili. Imam Qatadah mengatakan, ya, bahwa malam hari itu memasuki siang dan siang memasuki malam. Maksudnya ayat itu seperti itu. Jadi malam memasuki siang jadi siang, siang memasuki malam jadi malam. Sedangkan imam yang lainnya seperti Sayyid Qutb, asyara Sayyid Qutb fi tafsiri fi dilalil Quran ila annal ayah tusawwirul haqiqah al-kauniyah bidiqqah. Syekh Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi dilalil Quran mengatakan atau mengisyaratkan bahwa ayat ini menggambarkan tentang hakikat alam secara dalam atau secara detil. Ya, hakikat alam secara detil itu begitu. Selalu terus berputar, ya. Bumi berputar, matahari berputar, begitu juga planet-planet berputar, begitu juga kehidupan terus berputar, ya, bersirkulasi. Haitsu annal ardal kurawiyah, ya, taduru wa tamurru bisyamsi, atau tudawwiru wa tumirru, ya. Bahwasanya bumi yang bulat ini mengelilingi matahari. Fa idza unziwat anis syamsi in salakha anhan nahar wa halad dhalam wa huwa amrun yatakarraru yaumiyan. Ini karena kata Sayyid Qutb, di mana bumi yang bulat ini memutari dan mengelilingi matahari. Nah, ketika wajah bumi membelakangi matahari, maka cahaya siang tertutup, lalu kegelapan malam menyelimutinya, ya. Wa ayatul laili naslahu minhun nahar faidahum mudlimun.
Nah, al-makna huwa anna Allah ya'khudun nahar ad-daw wa yunza'u minhu fayahillu al-lail ad-dhalam bil kamil. Naslahu ta'ni naz'un wa izalatun wa anna al-lail ya'ti bitadrij ba'da ikhtifa'in nahar fayaghriqun nasu fid dhalam. Artinya Allah mengambil siang cahayanya dan menghilangkannya, lalu menghalalkan malam kegelapannya menempati posisinya. Bahasanya bagus ya. Siang itu cahayanya berpisah dengan malam, sedangkan malam kegelapannya datang secara bertahap setelah cahaya siang samar-samar, mengurang. Ya, tadrijian, sedikit-sedikit, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Nah, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, akhirnya betul-betul kegelapan. Manusia dalam kegelapan malam. Nah, itu. Subhanallah, begitu hebat ya. Itu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga kekuasaan Allah bagi mereka, matahari yang berjalan ya adalah berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa pergerakan matahari yang teratur dan berada pada garis edarnya adalah salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau menurut Ustadz Pak Quraisy, Dr. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tajri di sini bukan hanya sekedar berjalan, tapi berlari. Artinya berjalan dengan cepat. Ya. Artinya mengindikasikan bahwa asyamsu tajri itu, matahari itu berjalan atau berputarnya itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Sehingga kecepatan revolusi matahari itu menurut perkiraan ya para ahli itu sekitar 720.000 km per jam. 720.000 km per jam. Kita naik motor aja ya paling tinggi 60, ya kan Bapak ya. Atau ada yang 70, ada yang 80 ya. Tapi rata-ratanya sih ya kalau untuk seperti saya itu bawa motor paling juga 40 ya. 60 itu kalau sudah rada cepet dikit ya. Jadi ini merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan matahari kecepatan perputarannya atau revolusinya, pergerakannya itu 720.000 km per jam. Secepat apa itu? Sat ya. Luar biasa itu matahari ya. Nah, maka matahari itu mengorbit atau mengelilingi Bima Sakti. Ada Bima Sakti, di dalam gugusan Bima Sakti itu matahari juga memutari itu, mengelilingi Bima Sakti berapa tahun coba? Selama 230 juta tahun. Satu kali putaran itu 230 juta tahun, itu kira-kira ya. Masya Allah, subhanallah, ya, keagungan Allah. Lalu matahari juga berotasi atau berputar sambil mengelilingi Bima Sakti, dia juga berputar. Satu kali putaran atau satu kali rotasi itu rata-rata 27 hari. Kalau bumi ini satu kali putaran berapa? 24 jam. Ini matahari itu sekali putaran itu rata-ratanya 27 hari. Ada yang 25 hari. Jadi tidak sama. Ya. Sekali putaran itu ya karena dia berupa gas ya. Tidak seperti bumi.
Sehingga satu kali putaran itu kadang 25 hari, kadang 26, 27 sampai 36-an. Jadi rata-ratanya matahari itu berotasi satu kali putaran itu 27 hari. Nah, 27 hari. Sedangkan mengorbit Bima Sakti 230 juta tahun. Tidak ada yang tahu itu. Tidak akan ada yang mengalami karena manusia itu umurnya hanya puluhan tahun saja ya. Nah, kalau kita melihat matahari, kalau kita bicara matahari, ternyata matahari juga dikelilingi oleh planet-planet. Ya, ada bumi, ada Mars, ada Merkurius, ada Venus, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus. Ya, itu semuanya itu memutari matahari sambil dia berputar. Sambil berotasi juga dia mengorbit. Ya, mengorbit. Nah, sekali orbitan dari masing-masing ini berbeda-beda. Kalau matahari, kalau bumi itu mengelilingi matahari sekali keliling atau satu kali putaran itu selama atau sebanyak 365 hari memutari matahari. 365 hari itu bumi ya. Ya. Kalau Mars berapa? Kalau Mars itu 687 hari. Merkurius 88 hari. Venus 225 hari. Jupiter 4333 hari. Ya. Saturnus 10.759 hari. Uranus 30.687 hari. Dan yang paling lama memutari matahari adalah Neptunus. Neptunus itu 60.190 hari. Atau dihitung dengan tahun ya 165 tahun. Itu sekali putaran. 165 tahun. Ya, lebih panjang umur dia daripada manusia. Manusia jarang yang sampai 65 tahun ya. Sedangkan yang paling cepat memutari matahari, mungkin ini paling dekat, yaitu Merkurius, hanya 88 hari. Nah, itulah matahari. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan, mengorbit atau berotasi pada tempat perputarannya, ya, pada orbitnya, pada jalannya. Itu ya. Itu matahari. Itulah tafsir dari surah Yasin ayat 36 sampai 38. Ini menceritakan tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau kebesaran Allah dalam menciptakan segala sesuatunya. Ya, maka kita selalu mengucapkan subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apalagi sambil mengingat itu, tanda-tanda, sambil melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perangkatnya. Ya. Termasuk tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada berapa? 360 ya, 360 anggota tubuh kita yang terus
berjalan, terus bekerja, ya. Ya jantung memompa darah tiap saat, ya. Kemudian hidung, mulut, ya, menghirup udara, makan, tangan untuk megang, kaki untuk berjalan, hati, limpa, ginjal, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Ya, itu yang harus kita syukuri. Kalau tadi di awal Allah mempertanyakan kepada kita, afala yashkurun? Apa yang menyebabkan manusia itu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Mestinya kita malah subhanallah, Maha suci Allah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.